kita sudah lama tidak berkumpul bersama-sama. Rasanya kangen berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah hari Minggu harus beribadah. Gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, 1. Siapkan hati. 2. Siapkan Alkitab. 3. Duduk yang manis ya. 4. Jangan hanya nonton, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Siapa adik-adik? Siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Jika Christian kita ucapkan selamat pagi dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Untuk itu Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, biar kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus mengambil bagian di dalamnya. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
dalam memuji memuliakan Tuhan. Rasanya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu, dengan Tuhan Kau urapi apa yang baik, beri kekuatan semangat untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hanya Tuhan kami mempersiapkan hati kami, biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan dapat tertanam dan bertumbuh, dan bisa berbuah dan bisa kami melakukannya Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabar kamu semua di rumah? Kevi harap semuanya masih tetap penuh semangat. Nah, hari ini kakak mau bercerita satu cerita firman Tuhan yang kakak ambil dalam kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 20. Di situ berkisah tentang seorang yang kerasukan roh jahat. Dia tinggal di pekuburan, kerjanya itu berteriak-teriak, bahkan memukul dirinya sendiri. Walaupun dia sudah dirantai, sudah diikat, karena dia ada roh jahatnya, dia mampu melepaskan rantai dan ikatannya. Jadi semua orang di sekitarnya sudah gak ada yang berani dekat dengan dia. Bahkan mereka menjauh dari dia karena dia dirasuki oleh roh jahat. Waktu Yesus ke situ, Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Tapi waktu orang yang kerasukan roh jahat itu melihat Tuhan Yesus, dia berteriak dengan suaranya yang keras. Lalu dia katakan seperti ini, kita baca sama-sama. Di ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Nah, adik-adik, hal menarik di sini adalah roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan waktu dia melihat Yesus, dia berteriak dengan suaranya yang keras, "Apa urusanmu dengan aku? Jangan siksa aku," katanya seperti itu. Nah, lalu Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan roh jahat itu, "Siapa kamu? Siapa namamu?" Lalu dia katakan, "Kami legion." Kenapa dibilang seperti itu? Karena dia kerasukan banyak sekali roh jahat. Nah, adik-adik, waktu dia katakan dia itu legion, Yesus mau mengusir dia, lalu dia bilang, "Yesus, jangan usir kami dari daerah ini. Bagaimana kalau kami masuk aja ke dalam kerumunan babi-babi itu?" katanya seperti itu. Nah, di daerah situ ada babi-babi yang sedang makan rumput. Jumlahnya banyak sekali. Adik-adik tahu berapa? Ada sekitar 2000 ekor babi. Banyak. Lalu Yesus mengusir roh jahat tersebut masuk ke dalam babi-babi yang 2000 ekor itu. Berarti adik-adik bayangkan berapa banyak roh jahat yang ada dalam seorang yang kerasukan setan itu. Ada 2000 roh jahat dalam dirinya. Dan Yesus mengusirnya dan mereka semua masuk ke dalam kerumunan babi-babi itu. Lalu babi-babi itu berlari dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang lalu mati. Orang-orang yang melihat hal itu berlari ke kota dan bercerita bahwa di sana ada Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat masuk ke dalam babi-babi dan semua babi-babi kita mati, katanya. Lalu orang-orang kampung itu berdatangan. Mereka mau melihat siapa Yesus dan apakah orang itu sudah sembuh atau belum. Dan mereka kaget, orang yang kerasukan roh jahat itu sudah sembuh adik-adik. Bahkan sudah berpakaian yang rapi dan dia berbicara dengan Yesus. Wah, mereka takjub sekaligus takut kepada Yesus. Lalu mereka katakan mengusir Yesus keluar dari daerah mereka. Mereka gak mau Yesus ada di situ karena 2000 ekor babi mereka sudah mati semuanya. Lalu ketika Yesus mau pergi, datanglah orang yang kerasukan tadi itu menemui Yesus dan dia bilang, "Tuhan, aku mau ikut Engkau, bolehkah aku ikut samamu?" Tapi Tuhan Yesus katakan sama dia, "Jangan, kamu pulang ke rumahmu. Pergi ceritakan tentang apa yang kulakukan padamu. Pergi dan ceritakan kepada orang-orang di desamu tentang apa yang sudah Tuhan buat atas hidupmu."
Nah, adik-adik, hari ini Kak Evi mau bagikan 2 hal penting buat kamu dari cerita firman Tuhan kita. Yang pertama, bahwa setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa Kak Evi bilang kita berharga di mata Tuhan? Tadi kita sudah dengarkan ceritanya Kak Evi tentang seorang yang kerasukan roh jahat, yang di dalam dirinya itu yang namanya legion itu ada sekitar 2000 roh jahat dalam tubuhnya. Tapi Tuhan Yesus mengusir roh jahat tersebut dan masuk ke dalam babi-babi. Adik-adik tahu nggak, 1 ekor babi itu sekarang itu kalau ukurannya itu hampir sekitar harganya 2 juta. Kalau 2 juta kali 2000 ekor babi berarti ada sekitar 4000 miliar. Ya, 4000 miliar. Banyak adik-adik. 4000 miliar itu bukan sedikit. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wah berkarung-karung harga uangnya. Tapi bagi Tuhan Yesus 4.000 miliar atau 2.000 ekor babi atau apapun, gak ada yang lebih penting dari seorang manusia atau dari 1 jiwa. Karena bagi Yesus 1 jiwa itu sangat berharga. Ketika Yesus melihat orang yang kerasukan roh jahat itu, belas kasihan di hati Yesus. Bahwa Yesus tahu dia jiwa yang sangat berharga yang harus diselamatkan. Dan Yesus menggantikan dengan 2000 ekor babi. Bagi Yesus 4000 miliar itu gak ada artinya. Karena betapa berharganya 1 orang. Jadi Kevin mau bilang bahwa kamu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Bagi seorang yang gila, yang kerasukan roh jahat 4.000 miliar. Itu buat Yesus gak ada apa-apanya. Untuk seorang yang gila, seorang yang kerasukan roh jahat. Apalagi bagi kamu, bagi Kak Evi, dan bagi semua orang. Betapa kita sangat berharga. Buktinya apa? Dia, Yesus, yang tinggal di surganya, yang penuh dengan kemuliaan, dia mau datang jadi manusia. Itu membuktikan betapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kamu harus bersyukur betapa kamu sangat berharga. Kevi pernah sampaikan firman Tuhan dan Kevi katakan 1 helai rambut kita saja waktu jatuh harus seizin dari Tuhan. Betapa begitu berharganya kita di mata Tuhan. Karena itu kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, ayo jaga hidup kita dan mengucap syukurlah kepada Tuhan karena kamu dan Kak Evi begitu berharga. Buat Tuhan kamu itu spesial. Buat Tuhan kamu itu penting. Buat Tuhan Yesus gak ada yang lebih penting selain hidupmu. Jadi jangan pernah mendengar apa kata orang tentang kamu. Ketika orang bilang kamu gak berharga, ketika ada yang bilang kamu bodoh, atau ketika ada yang bilang kamu gak cantik, atau kamu gak cakap, atau ada yang bilang samamu kamu gak hebat, atau mungkin mama papa pernah mengatakan hal-hal yang negatif tentangmu, atau kamu pun melihat dirimu lalu berpikir bahwa aku gak berharga Kak Evi, soalnya aku gak pintar, aku gak secantik kakakku, aku gak tinggi, mama papaku gak kaya, aku gak hebat. Enggak, buat Tuhan Yesus kamu itu berharga. Karena saking kita berharganya, dia mau datang ke dunia menyelamatkan kita. Saking berharganya orang yang kerasukan roh jahat itu 4.000 miliar bagi Tuhan Yesus kecil. Yang penting 1 jiwa diselamatkan. Jadi adik-adik, kamu yang sudah tahu bahwa kamu berharga, syukuri hidupmu dan jadilah berkat buat orang lain. Amin. Yang kedua yang mau Kak Evi bagikan buat setiap kita, yaitu ketika orang yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan, dia kan datang sama Yesus. Dia katakan, Yesus aku mau ikut kamu. Tapi Yesus bilang, enggak, kamu pulang ke rumahmu, kamu pulang ke kampungmu, kamu ceritakan tentang apa yang aku buat di dalam hidupmu. Tentang pekerjaan-pekerjaan Allah atas hidupmu. Adik-adik, yang mau kita belajar dari sini adalah ketika kita sudah tahu kita berharga, kita sudah tahu Yesus menebus dosa kita sudah tahu bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Ingat,
banyak orang di luar sana yang belum tahu hal itu. Banyak orang di luar sana yang gak mengerti kalau mereka berharga. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan Yesus seperti kita. Karena itu, seperti orang yang kerasukan roh jahat dan disembuhkan itu, dia ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di desanya, bahkan kepada keluarganya. Kamu pun punya tugas. Ceritakan Yesus kepada setiap orang yang kamu temui. Katakan kepada mereka yang merasa kurang berharga, katakan mereka berharga di mata Tuhan. Katakan kepada mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus, katakan bahwa kalau percaya sama Yesus pasti masuk surga. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mati buat semua orang, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat keselamatan. Jadi kamu harus ceritakan itu kepada semua orang, bahwa mereka berharga. Kalau Tuhan Yesus sudah mati buat mereka juga, tapi mereka harus percaya untuk dapatkan keselamatan. Amin adik-adik. Jadi seperti orang yang kerasukan yang disembuhkan itu, dia menceritakan tentang Yesus. Kamu pun, Kak Evi pun, semua kakak-kakak di sini dan orang tuamu atau siapapun yang percaya kepada Yesus, kita semua punya tugas untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Biar orang lain pun tahu betapa mereka dikasihi oleh Yesus. Betapa mereka berharga di mata Tuhan. Betapa Tuhan Yesus mau memberikan semua yang terbaik buat mereka. Amin adik-adik. Kevi harap dua hal ini kamu ingat baik-baik. Yang pertama, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, ceritakan kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan KFV untuk hari ini. Semuanya tetap semangat di rumah, tetap bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.